Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini, dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 5, subtema 3, pembelajaran 6. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan alasan kegiatan menanam pohon yang dapat menciptakan keseimbangan ekosistem. 2. Siswa mampu menentukan pikiran utama dan informasi penting dari paragraf di dalam sebuah tabel. 3. Siswa mampu merancang sebuah skenario dari pengalamannya tentang berkomunikasi melalui sebuah media. Dan 4. Siswa mampu membuat sebuah topeng dari kertas secara kreatif dan rapi. Amatilah gambar di atas. Apakah yang dilakukan anak-anak pada gambar tersebut? Pernahkah kamu melakukannya? Apakah tujuan kegiatan tersebut? Apakah kegiatan tersebut akan membantu menciptakan keseimbangan ekosistem? Diskusikanlah pertanyaan tersebut dengan teman-temanmu. Usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem. Manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali kegiatan-kegiatan manusia tersebut mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada dalam keseimbangan. Banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen, sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu bertahan. Misal saja kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom yang hanya berpikir untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem bawah laut. Ada beberapa industri seperti industri tekstil yang membuang limbah beracun ke beberapa ekosistem air tawar seperti danau, sungai, atau kolam-kolam. Belum lagi kebiasaan manusia membuang sampah rumah tangga ke sungai-sungai yang berakibat tercemarnya air dan berkurangnya sumber air bersih. Jika kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus, manusia juga akan menuai akibatnya. Oleh karenanya, sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain mengurangi penebangan hutan secara sembarangan, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem, misalnya dengan menghindari penggunaan pukat harimau dan bahan peledak, membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, atau taman nasional yang dilindungi negara. Selain hal-hal besar di atas, di tingkat rumah tangga ada banyak hal yang bisa dilakukan, antara lain menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka untuk serapan air. Memelihara wilayah aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai dan menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. Selain itu, belajar membuat kompos dengan memanfaatkan sampah rumah tangga akan mengurangi pencemaran tanah dan sungai, mengurangi sampah plastik, melakukan daur ulang, dan menghindari menggunakan alat-alat rumah tangga sekali pakai. Kegiatan-kegiatan sederhana yang sangat mungkin dilakukan, bukan? Pikiran utama dan informasi penting dari bacaan di atas. Pada paragraf pertama, pikiran utamanya yaitu manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Informasi penting pada paragraf pertama, yang pertama, banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen. 2. Kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem bawah laut.
3. Industri tekstil yang membuang limbah beracun ke beberapa ekosistem air tawar seperti danau, sungai, atau kolam-kolam. Pikiran utama pada paragraf kedua yaitu, sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Informasi penting pada paragraf kedua yaitu 1. Mengurangi penebangan hutan dan mengurangi penggunaan bahan kimia buatan. 2. Menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem. 3. Membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung atau taman nasional. Dan 4. Menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka. Pikiran utama pada paragraf ketiga yaitu kegiatan-kegiatan sederhana yang sangat mungkin dilakukan. Informasi penting pada paragraf ketiga yaitu 1. Memelihara wilayah aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai. 2. Mengurangi sampah plastik, melakukan daur ulang dan menghindari menggunakan alat-alat rumah tangga sekali pakai. 3. Menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. Dan 4. Belajar membuat kompos dengan memanfaatkan sampah. Kesimpulan berdasarkan tabel di atas yaitu, manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa kegiatan sederhana yang sangat mungkin dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 1928. Salah satu tekad yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah tekad untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sejak dahulu, para pemimpin bangsa sudah menganggap penting peran bahasa sebagai alat persatuan. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting. Kegiatan komunikasi merupakan kegiatan menyampaikan pesan dari penyampai pesan kepada penerima pesan. Saat ini, teknologi alat komunikasi berkembang sangat pesat. Pesan yang disampaikan melalui media komunikasi dapat disampaikan dengan cepat dan mudah. Kemudahan itu terkadang membuat pesan yang disampaikan berbeda dengan yang diinginkan. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan salah pengertian yang pada ujungnya akan mengakibatkan terancamnya persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Salah satu cara berkomunikasi yang baik adalah dengan menggunakan bahasa yang sopan dan jelas. Sikap pada berkomunikasi dengan orang lain pun harus diperhatikan agar orang lain mengerti pesan yang disampaikan. Ketika berkomunikasi secara tulisan, penggunaan bahasa yang baku dan sopan juga sangat diperlukan. Berikut ini adalah contoh sebuah skenario cerita pengalamanku tentang berkomunikasi melalui sebuah surat yang ditujukan untuk ibu guruku. Dalam sebuah surat ini berisi tentang sebuah kegiatan yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan di sekolah. Dalam surat ini sudah terdapat bagian surat yaitu seperti penerima surat, tujuan surat, salam pembuka, isi, dan salam penutup. Berikut isi surat tersebut. Jakarta, 19 Oktober 2018. Teruntuk ibu guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu, bagaimana kabarnya? Saya berharap ibu selalu sehat dan berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu masih ingatkan dengan saya? Saya adalah Arya Nugraha, murid ibu yang selalu membuat ibu kesal ketika di SD. Tentunya saya yakin ibu masih mengingatnya.
Bu, saya menulis surat ini untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada jasa-jasa Ibu yang begitu besar terhadap diri saya. Ibu telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Saya ingin sekali bertemu dengan Ibu dan mengucapkan rasa terima kasih saya secara langsung. Namun sepertinya keadaan masih belum mengizinkan karena saya masih harus melaksanakan tugas saya. Melalui surat ini, saya juga ingin mengusulkan kepada Ibu untuk mengadakan reuni dalam rangka mempererat kembali tali silaturahmi di antara alumnus sekolah, khususnya alumnus tahun angkatan 2003 dan 2004. Bagaimana kira-kira, Bu? Apakah usulan saya ini dapat diterima? Mengenai masalah mengumpulkan teman-teman, nanti akan menjadi tanggung jawab saya. Saya akan bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Jika Ibu mengizinkan kami untuk melaksanakan acara reuni tersebut, silakan Ibu menghubungi saya. Ini nomor saya yang dapat dihubungi. Atau jika Ibu berkenan, silakan menghubungi saya melalui email. Demikian, Bu, usulan dari saya. Semoga Ibu mengizinkan dan berkenan hadir pada acara yang akan kami laksanakan tersebut. Terima kasih atas perhatian dan waktunya, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya. Berikut ini adalah sebuah contoh skenario cerita pengalamanku tentang berkomunikasi melalui telepon genggam antara Dini dan Ibu Aldo. Berikut isi percakapan mereka. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore, ini siapa ya? Halo, saya Dini, teman sekelasnya Aldo. Bisakah saya berbicara dengan Aldo? Oh, Aldo sedang tidak ada di rumah. Ini ibunya Aldo. Ada apa, Nak Dini? Oh, ini ibunya Aldo ya. Begini, Bu, saya ingin memberikan informasi tentang tugas sekolah karena Aldo tadi tidak masuk kelas. Iya, Nak, Aldo sakit sudah 2 hari. Tadi siang juga dia dibawa bapaknya ke dokter. Sekarang belum pulang. Ada tugas apa, Nak? Silahkan sampaikan pesan untuk Aldo kepada Ibu. Maaf, Bu, tugasnya panjang. Mungkin sebaiknya dicatat saja, Bu. Oh iya, sebentar, Ibu akan mengambil buku dan alat tulis dulu ya, Nak. Iya, Bu. Halo, Nak Dini, Ibu sudah siap mencatat pesannya. Begini, Bu, tadi Pak Guru mata pelajaran komputer memberikan tugas. Tugasnya supaya membuat daftar rumus Excel dan harus dikumpulkan dalam waktu 3 hari. Laporan tugas berbentuk lembaran kertas berukuran folio. Ada beberapa ketentuan lain, yaitu untuk margin kertas 3 cm dan menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12. Demikian tugas dari Pak Guru, Bu. Selain itu, masih ada lagi, Nak Dini? Sudah tidak ada lagi, Bu. Oh iya, Bu, kata Pak Guru, tugas ini akan dijadikan sebagai ulangan harian. Mohon Aldo diberitahu dan jangan sampai lupa untuk mengumpulkan tugas tepat waktu, Bu. Wah, terima kasih atas informasinya ya, Nak Dini. Nanti akan saya sampaikan jika Aldo sudah pulang dari rumah dokter. Sama-sama, Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktunya. Ayo berkreasi. Perhatikanlah setiap langkah dan tahapan yang diambil dalam membuat sebuah topeng. Yang pertama, buatlah sketsa dasar wajah berbentuk oval pada sehelai kertas karton. Kemudian pada sekeliling sisinya beri tanda garis titik 8 bagian. 2. Gunting sekeliling sketsa sesuai garis yang telah dibuat. 3. Lipat dan tekuk sketsa dasar wajah berbentuk oval, kemudian di stapler satu per satu sehingga membentuk seperti gambar di samping. 4. Gunting kertas koran berukuran kecil, tempelkan potongan kertas pada bentuk dasar wajah topeng agar bentuk dasar topeng dari kertas karton menjadi keras. 5. Bentuk dasar topeng yang sudah selesai ditempeli guntingan kertas karton. 6. Buatlah bagian-bagian wajah topeng seperti alis, hidung, pelipis, dan mulut dengan teknik melipat,
menggunting, dan menempel. Caranya sama dengan cara membuat bentuk dasar topeng di atas. Hanya saja ukurannya lebih kecil. Sebelumnya, ukur dulu posisi mata, hidung, dan mulut sesuai wajah kita, kemudian dilubangi. 7. Setelah bagian-bagian wajah selesai ditempel pada bentuk dasar topeng, tempelkan kembali guntingan kertas koran ke seluruh bagian wajah topeng sehingga topeng menjadi lebih keras. Dan 8. Selanjutnya wajah topeng diberi warna sesuka hati kita. Gunakan cat air, cat untuk poster, atau cat kayu. Selesailah topengmu. Usaha dan kegiatan manusia yang dapat membantu keseimbangan ekosistem yaitu mengurangi penebangan hutan, menanam tanaman, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian dan menangkap ikan, membuat semacam kawasan perlindungan seperti cagar alam dan hutan lindung, tidak membuang sampah atau limbah sembarangan, dan mendaur ulang sampah. Cara membuat pupuk kompos yaitu yang pertama, menyiapkan alat dan bahan seperti sampah organik, kotoran kambing, larutan bakteri M4, air, larutan gula, cetok, wadah, dan tutup. 2. Campurkan sampah organik dan kotoran, lalu cacah agar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. 3. Siram campuran sampah dan kotoran dengan larutan gula dan bakteri M4. Campuran sesekali diaduk agar larutan dan bakteri M4 tercampur merata. 4. Masukkan campuran tadi ke dalam wadah. 5. Tutup wadah tersebut dan tunggu selama kurang lebih 3 bulan. Dan 6. Setiap 2 minggu sekali buka wadah untuk mengaduk campuran pupuk kompos. Penggunaan bahasa yang baik, jelas dan sopan sangat penting dalam berkomunikasi karena agar lawan bicara tidak salah paham terhadap perkataan kita. Cara berkomunikasi yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia yaitu berkomunikasi dengan bahasa yang sopan, tidak berkata tentang hal yang negatif, serta tidak menyinggung perasaan orang lain. Cara membuat topeng kertas yang telah kamu lakukan sebelumnya yaitu dapat kamu baca kembali pada halaman 145 sampai halaman 146 pada buku tema. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.